Pada saat ini kita akan membahas pengertian lubang jarum dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nats kita ambil dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 dengan judul perikop orang muda yang kaya. Ada baiknya kita membaca keseluruhan perikop ini dari ayat 16 sampai 26. Tetapi saya akan membaca dari ayat 21 saja. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang kepada mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin. Pengertian lubang jarum yang ada dalam nats ini berbeda dari pengertian lubang jarum yang kita kenal sehari-hari. Lubang jarum yang kita kenal memiliki berbagai ukuran. Katakanlah lubang jarum itu tingginya 1 mm, sedangkan lebarnya setengah milimeter. Sedangkan seekor unta memiliki tinggi kira-kira 2 meter. Jadi ada faktor kelipatan 2000 kali. Tentu bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan lubang jarum dalam ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah pintu yang kecil. Pada zaman Tuhan Yesus, sebuah kota itu sangat wajar bila dikelilingi oleh benteng yang tebal, tinggi, dan kuat untuk melindungi kota dan warganya dari serangan musuh. Tetapi apabila ada warga kota, katakanlah seorang saudagar, pulang kemalaman dengan membawa begitu banyak barang yang ditaruh di punggung untanya, barang-barang berharga yang akan dijual di dalam kota, maka tidak mungkinlah penjaga pintu membukakan pintu gerbang kota yang begitu besar, begitu tinggi, begitu tebal untuk sang saudagar. Bayangkan betapa lamanya mendorong pintu, banyak orang yang terlibat di situ, dan itu sangat riskan apabila tiba-tiba diserang musuh. Itulah sebabnya saudagar tersebut akan berteriak kepada penjaga pintu, dan penjaga pintu akan membukakan sebuah pintu kecil yang disebut sebagai lubang jarum. Mungkin tingginya hanya 1 meter. Betapa kecilnya. Sang saudagar itu harus merangkak masuk, baru kemudian untanya. Tapi tentu saja sang unta itu tidak bisa masuk begitu saja. Dia harus menanggalkan semua harta berharga yang melekat pada tubuhnya. Kalau tadi orang kaya itu harus meninggalkan semua hartanya, nah unta harus meninggalkan semua harta yang ada padanya, lalu dia harus menunduk, bahkan harus menekuk kakinya, lalu beringsut-ingsut, mungkin juga sambil ditarik oleh sang saudagar dari arah dalam karena dia sudah lebih dulu masuk. Betapa sulit sekali.
Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa proses yang sulit ini lebih mudah daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena orang kaya tidak bisa meninggalkan begitu banyak hartanya, lalu merendahkan hati menjadi murid Kristus, masuk melalui lubang jarum. Ilustrasinya, pada zaman Yesus dan para murid, tentu istilah lubang jarum ini berbeda dari pengertian yang kita pahami sekarang. Mereka mengerti betul betapa sulitnya manusia masuk melalui lubang jarum itu, apalagi seekor unta. Itulah sebabnya mereka bingung, kalau begitu siapa yang diselamatkan? Tetapi mereka lupa satu hal, bahwa Allah yang berkarya dalam Yesus dan Roh Kudusnya bisa mengubah hati orang, termasuk orang kaya. Ada orang yang begitu kaya tapi rela meninggalkan semua miliknya, lalu mengikut Kristus, menjadi hamba Tuhan. Ada orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dia rela meninggalkannya. Saya banyak mendengar hal seperti ini, betapa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semoga pengertian mengenai lubang jarum ini menjadi jelas bagi kita sekarang. Jadi bukan lubang jarum dalam lubang jarum yang kecil dan bisa dimasuki oleh unta yang besar, melainkan pintu yang ada di gerbang kota. Tuhan memberkati kita semua.